ketemu lagi dengan Miss Novita. Nah, hari ini semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah, yuk semuanya bangkit berdiri dan kita mau berdoa dulu. Yuk, ayo berdiri. Oke, nah sekarang yuk kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami masih bisa beribadah kepadamu dan juga kami masih bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tring. Nah, semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah belum? Wah, sudah ya. Iya dong, kita harus siap untuk memuji Tuhan karena Tuhan itu adalah sahabatnya kita yang gak pernah bosan kalau ada di sekitar kita. Oke, yuk sekarang kita nyanyi sama-sama. Yuk sama-sama kita bilang musik. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi ya dari awal. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Ya, benar sekali. Yesus itu adalah sahabat kita. Dan kalian tahu nggak, Tuhan itu nggak pernah bosan loh ada di sisi kita. Tuhan selalu jaga kita, meskipun kita nggak bisa melihat Tuhan ada di mana, tapi Tuhan selalu ada di hatinya teman-teman. Oke, nah sekarang Miss mau tanya nih, kira-kira menurut teman-teman, Tuhan itu sebenarnya sayang nggak sih sama kita? Coba kita cari tahu dari lagu ini ya. Oke, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Musik. Kira-kira Tuhan sayang nggak ya? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang, aku di
udah tahu dong ya Tuhan sayang apa enggak sama teman-teman? Ya benar, Tuhan itu sayang sama semua anak-anak yang ada di seluruh dunia ini. Nah sekarang yuk kita nyanyikan sama-sama. Tapi kali ini Miss cuma mau dengar suara teman-teman saja. Oke? Sudah siap? Are you ready? Let's go! Ayo teman-teman saja. Sayang, sayang, disayang, aku disayang, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Wah, semuanya pasti happy dong ya, karena kita udah tahu kalau Tuhan tuh sayang sama kita, bener nggak? Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, ya kita nyanyi lagu ini. Kita serahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang pimpin hidup kita semuanya. Biarlah kita serahkan semua kesedihan kita, pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan saja. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Halo adik-adik semuanya, apa kabar adik-adik semuanya? Masih semangat kan? Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya bagi kita untuk, iya pinter. Sekarang saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini
ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai, memimpin, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, berikan kami hati yang tenang dan telinga yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pinter adik-adik semuanya. Nah, sebelumnya Miss mau tanya, gimana adik-adik? Udah masuk ke tingkat kelas yang baru kan? Udah masuk tahun ajaran baru, punya kelas yang guru-guru yang baru mungkin, teman-teman yang baru mungkin. Ya, walaupun masih harus di rumah saja belajar secara online, tapi adik-adik harus tetap semangat ya. Karena kan sudah masuk tingkat yang baru, kelas yang baru, harus dengan semangat yang baru, belajar dengan lebih baik lagi. Oke adik-adik, hebat adik-adik semuanya. Nah adik-adik Miss mau tanya, adik-adik di rumah masih ada siapa yang di rumahnya ada dedek baby yang masih kecil? Baby yang baru lahir atau dedek baby yang belum bisa apa-apa, yang cuma bisa kerjanya nangis, lapar nangis. Kalau lagi pup di pampasnya nangis. Kalau haus kerjanya nangis. Pokoknya mau apapun kerjanya cuma bisa kerjanya cuma bisa nangis, belum bisa apa-apa. Ayo, siapa yang masih punya dedek baby seperti itu di rumah? Ada? Nah, kalau yang punya adik baby yang seperti itu di rumah, pasti babynya itu kita jaga. Sebagai cece, sebagai kokonya, sebagai kakaknya, pasti dedek babynya kita jaga, kita lindungi. Karena apa? Karena mereka memang belum bisa apa-apa. Mereka mau apa-apa belum bisa bilang, mereka belum bisa bisa bilang mama saya lapar, atau belum bisa bilang mama saya haus, belum bisa. Kerjanya cuma bisa apa? Kerjanya cuma bisa nangis. Dan makanannya juga nggak yang aneh-aneh, cuma minum apa? Minum susu. Nah, sama. Jadi sebagai cece, sebagai koko, sebagai kakak, sebagai papa, sebagai mama, pasti mau menjaga dedek baby ini, ya kan? Dedek baby kita yang masih kecil ini. Sama seperti cerita Miss Kit hari ini. Nah, di dalam Alkitab juga ada seorang perempuan. Perempuan ini bernama Miriam. Nah, ingat ya, namanya Miriam. Nah, Miriam ini adalah orang Israel yang tinggal di Mesir. Dia di Mesir ini tinggal bersama papanya, mamanya. Miriam ini juga punya seorang adik laki-laki yang bernama Harun. Jadi Miriam ini tinggal di Mesir itu bersama papa, mama, Miriam sendiri, dan juga ada seorang adik laki-lakinya yang bernama Harun. Mereka berempat tinggal di Mesir. Lalu suatu hari mamanya Miriam ini melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Pada saat itu di Mesir, Raja Firaun lagi mengeluarkan satu perintah. Ternyata perintahnya itu adalah setiap anak laki-laki yang baru lahir, anak orang Israel, harus dibuang ke sungai Nil. Raja Firaun tidak mau orang Israel di negaranya semakin banyak dan semakin banyak akan membuat mereka semakin kuat. Mama dan papanya Miriam ini begitu khawatir. Miriam dan adiknya Harun juga berusaha menjaga dedek baby yang baru lahir ini, bayi laki-laki yang baru lahir ini. Jadi setiap adik laki-laki mereka yang baru lahir ini menangis, Miriam langsung cepat-cepat lari-lari tutup pintu. Harun langsung cepat-cepat tutup jendela, kunci. Miriam cepat-cepat kunci pintu. Mamanya apa? Mama cepat-cepat untuk kasih susu untuk dedek laki-laki, untuk dedek bayinya ini, anak laki-lakinya. Cepat dikasih susu. Supaya apa?
supaya dedek bayinya ini jangan menangis. Dan supaya kalau ketika dia menangis, suaranya itu jangan sampai terdengar keluar. Nanti kalau suaranya terdengaran sampai keluar, tentara Mesir bisa mendengarkan. Lalu mereka akan datang. Anak siapa yang nangis? Mereka akan mencari. Kalau ketahuan adik Miriam itu laki-laki, bisa dibuang ke sungai Nil. Makanya mereka berusaha menjaga adik mereka yang baru lahir. Miriam cepat kunci pintu, Harun cepat-cepat kunci jendela, Mama cepat-cepat kasih dedeknya minum susu. Sambil, jangan nangis ya dek, jangan nangis. Miriam pun berusaha untuk menghibur adiknya. Jangan nangis ya dek, jangan nangis. Nanti tentara dengar. Miriam, Harun, Papa dan Mama berusaha supaya adik laki-lakinya itu jangan menangis dan suaranya tidak terdengar sampai keluar. Mereka setiap hari seperti itu. Hari demi hari adik laki-lakinya sudah semakin besar. Dan setiap semakin besar suara tangisannya semakin kencang. Semakin tidak bisa lagi disembunyikan. Mama mulai khawatir. Bagaimana ini? Suara adik kalian sudah begitu keras. Kita pasti tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi, kata Mama. Nanti pasti bisa ketahuan ini sama tentara. Bagaimana ini? Mereka mulai mencari cara. Miriam pun mulai bingung. Harun, adiknya, Papa dan Mama mulai berpikir bagaimana ya supaya mereka bisa melindungi adik ini. Bagaimana ya mereka bisa menyembunyikan adik laki-laki mereka ini yang masih bayi supaya tidak dibuang ke sungai Nil sama tentara Mesir. Mereka terus berpikir sampai akhirnya ting. Sini. Mama ada ide. Mereka buat sebuah keranjang yang bisa muat untuk adik laki-laki mereka ini. Mereka buat sebuah keranjang, lalu keranjang yang mereka taruh supaya tidak masuk air. Lalu mereka alas dengan kain-kain. Miriam dan Harun ambil kain yang banyak taruh di dalam keranjangnya itu. Adiknya akhirnya ditaruh di dalam keranjang itu. Lalu dibungkus dengan kain supaya adiknya tidak kedinginan. Lalu pagi-pagi sekali mereka sudah bangun. Miriam dan mamanya cepat-cepat membawa dedek bayi di dalam keranjang ini. Dedek bayinya dia mereka cepat-cepat bawa, taruh di sungai Nil. Setelah mereka meletakkan dedek bayi mereka di sungai Nil, Miriam cepat-cepat bersembunyi di balik pohon, di balik rerumputan itu. Miriam bersembunyi sambil dia mengintip. Kalau ada tentara yang datang lalu menenggelamkan adiknya, atau ada orang jahat yang mau berbuat yang tidak baik kepada adiknya, atau ada yang pokoknya Miriam intip apa yang terjadi dengan adiknya. Miriam intip. Langit mulai terang, matahari mulai bersinar. Tiba-tiba ada suara segerombolan perempuan, ada suara segerombolan orang, perempuan yang sedang datang. Ada suara. Wah, Miriam intip. Suara siapa itu? Suara siapa itu? Miriam intip. Wah, rupanya suara putrinya Firaun. Oh, itu kan putri Firaun bersama dengan dayang-dayangnya yang mau mandi di sungai Nil. Wah, pada saat Miriam terus mengintip, Miriam begitu takut. Apa yang akan terjadi dengan adiknya nanti? Miriam berdoa,
Miriam terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi adiknya. Ya Tuhan, lindungilah adikku ya Allah. Ya Tuhan, tolong lindungilah adikku ya Tuhan. Aku mohon jaga adikku Tuhan. Miriam terus berdoa. Miriam terus berdoa di tengah ketakutannya, menyerahkan adiknya kepada Tuhan supaya Tuhan yang menjaga adiknya. Ternyata pada saat putri Firaun melihat apa itu, dia memerintahkan kepada dayang-dayangnya, tolong ambilkan keranjang itu. Apa itu keranjang isinya? Pelayannya cepat-cepat ke sungai Nil. Dia bawa keranjang itu, dibuka. Putri, ternyata isinya bayi laki-laki Putri. Dayang-dayangnya begitu terkejut, pelayannya begitu terkejut. Lalu Putri Firaun pun menggendong bayi laki-laki ini. Putri Firaun begitu terpesona, sayang sama bayi laki-laki ini. Putri Firaun pun berkata, anak ini begitu cantik sekali. Aku akan mengangkatnya menjadi anak, kata Putri. Dan aku akan menamainya Musa. Miriam yang bersembunyi di balik pohon, di balik dedaunan, ketika mendengar Putri Firaun akan menjadikan adiknya menjadi anaknya, Miriam senang sekali. Berarti adiknya sudah selamat, sudah tidak bisa lagi ditangkap sama tentara Mesir, karena adiknya sudah diakui sebagai anak oleh Putri Firaun. Miriam cepat-cepat lari keluar dari tempat persembunyiannya, menghadap Putri Firaun. Putri, kata Miriam. Putri, maafkan saya Putri. Putri, apakah Putri mau membutuhkan jasa seorang ibu untuk menyusui anak Putri ini? Kata Miriam. Lalu Tuan Putri pun menyetujui dan meminta Miriam untuk membawakan orang yang bisa menyusui bayi laki-laki yang baru dia ambil dari air ini. Wah, Miriam cepat-cepat lari pulang ke rumah. Dia bawa mamanya, yang merupakan mama dari dedeknya juga. Dia bawa mamanya cepat-cepat menghadap Tuan Putri. Tuan Putri, kata si Miriam, ini ibu yang saya bilang tadi, yang bisa membantu untuk menyusui anak Tuan Putri, kata si Miriam. Lalu Putri Firaun ini pun menyerahkan bayi laki-laki ini kepada ibunya. Kepada ibu ini, ibunya Miriam. Lalu Putri berkata, bawa anak ini, asuh dia dengan baik, aku akan bayar biayanya, dan ketika dia sudah besar nanti, bawa dia kembali ke istana, dan aku akan mengakui dia sebagai anakku. Miriam, mamanya senang sekali. Mereka cepat-cepat membawa adik bayi mereka ini pulang kembali ke rumahnya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menangkap anak laki-laki ini. Tidak ada lagi yang bisa menangkap adik mereka, karena adik laki-laki mereka sudah diangkat sebagai anak oleh Putri Firaun. Mereka begitu bersyukur kepada Tuhan. Mereka begitu senang karena mereka tahu Tuhan sudah menjaga adik mereka ini dengan luar biasa. Mereka begitu bahagia, bersyukur kepada Tuhan. Miriam, mamanya, papanya, juga adik Miriam yang bernama Harun. Mereka begitu senang sekali. Mereka begitu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga adik mereka dengan cara yang begitu luar biasa. Nah, adik-adik, sama seperti cerita tadi, sama seperti Tuhan yang menjaga siapa tadi adik bayi laki-laki ini. Adik bayi laki-laki ini diberi nama siapa? Hayo, oleh Putri Firaun tadi. Masih ingat? Tadi Putri Firaun memberikan nama adik laki-lakinya ini namanya Musa. Nah, anak laki-laki ini diberi nama Musa. Seperti Tuhan menjaga Musa, Tuhan
tidak membiarkan tentara Israel untuk membuang Musa ke Sungai Nil. Tuhan jaga dia. Tuhan pakai putri Firaun untuk bisa menyelamatkan Musa dari Sungai Nil. Tuhan pakai putri Firaun juga untuk mengangkat Musa sebagai anaknya, sehingga mamanya bisa pelihara Musa, bisa jaga Musa dengan aman, dengan tanpa takut, bisa kembali menyusui Musa. Nah, demikian luar biasa Tuhan menjaga Musa, Tuhan memelihara Musa, Tuhan menyelamatkan Musa. Begitu luar biasa Tuhan menjaga Musa. Tuhan bisa pula dengan begitu luar biasa menjaga kita semua, menjaga Miss, menjaga adik-adik semuanya. Karena kita semua juga adalah anak-anak yang Tuhan kasihi, anak-anak yang Tuhan cintai. Mau kita waktu lagi belajar, mau kita waktu lagi bermain, atau mau kita pun lagi mengerjakan pekerjaan, bantu-bantu mama, ataupun mungkin ketika sedang tidur sendirian di kamar, jangan pernah merasa khawatir dan takut. Tuhan selalu menjaga kita, dan Tuhan akan selalu melindungi kita dengan caranya yang luar biasa. Seperti Tuhan yang selalu menjaga Musa, Tuhan pula yang akan selalu menjaga kita, anak-anaknya. Jadi adik-adik, saat nanti misalnya adik-adik bubuk sendiri di kamar, mungkin gelap atau lagi mati lampu, jangan pernah merasa takut. Ingat, ada Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Nah, ayo adik-adik, kita mau tutup ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas semua penjagaan Tuhan, atas semua perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, seperti Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa yang selalu menjaga Musa. Tuhan pula yang selalu menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.